Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Pada hari ini kita masuk dalam bahasan selanjutnya dari Kitabus Shalah, kitab tentang salat, yang kita ambil faidah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Umdatul Ahkam, dan masuk pada babul Jumu'ah, bab tentang Jumat, babul Jumu'ah. Nah, Jumat ini disebutkan oleh para ulama di dalam pembahasan tentang Jumat ini, sebuah pengantar yang disampaikan di dalam kitab Tawdihul Ahkam, bahwa yaumul Jum'ah afdalu ayyamil usbu', bahwa hari Jumat itu adalah hari yang paling utama di dalam satu pekan. Kenapa dia menjadi paling utama? Waqad khassa Allahu ta'ala bihi al-muslimin, yaitu Allah Ta'ala mengkhususkan hari Jumat ini adalah bagian bagi kaum muslimin, wa adallu anhu man qablahum minal umam, yang tidak Allah berikan pada umat-umat sebelumnya. Jadi ini diantara keistimewaan hari Jumat. Dan di antara keistimewaan, kekhususan pada hari Jumat ini, kita dapatkan bahwasanya di dalam hari Jumat ini banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan dan disunnahkan bagi kita untuk melaksanakannya. Itulah kenapa secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan di dalam hari Jumat. Nah, hadis yang pertama di dalam bab ini disebutkan kepada kita, an Sahl bin Sa'idin As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari Sahl bin Sa'id As-Sa'idi, semoga Allah meridainya. Qala, ia mengatakan, waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi fakabbara. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, kemudian beliau bertakbir.
wa kabbaran nasu wara'ahu wa huwa 'alal mimbari. Dan beliau ketika setelah bertakbir, maka bertakbirlah makmum atau orang-orang yang ada di belakang beliau, sedangkan beliau berada di atas mimbar. Mimbar yang dimaksudkan dengan mimbar di sini dinyatakan oleh para ahlul hadis adalah tempat yang lebih tinggi. Jadi kalau mimbar kita seperti ini, itu kita sebut ini mimbar, ya. Tapi dalam bahasa Arab yang dimaksudkan dengan mimbar itu adalah tempat yang lebih tinggi dari tanah atau lantai yang biasa digunakan untuk sholat. Itulah yang disebut dengan mimbar. Kemudian Sahal bin Sa'id menceritakan, summa raka'a panazalal qahqara hatta sajada bi aslil mimbari. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ruku. Beliau melakukan ruku dan kemudian beliau turun dari mimbarnya dalam keadaan salat mundur. Hatta sajada bi aslil mimbari, sampai beliau sujud di bawah mimbar, yaitu di lantainya, tidak di atas mimbar. Summa ada hatta faragha min akhiris shalah, dan kemudian beliau melakukan seperti itu sampai selesai salat. Summa aqbala 'alan nasi faqala, dan kemudian setelah selesai salat beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada orang-orang dan mengatakan, ya Yohanes, innama sana'tu hadza lita'tammu bihi wa lita'allamu salati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sungguh aku melakukan hal yang seperti ini agar kalian bisa bermakmum kepadaku dan agar kalian mengetahui bagaimana salatku. Wa fil labdin, dalam lafaz yang lain, fasalla wa huwa 'alaiha summa kabbara 'alaiha. Rasulullah salat dan kemudian beliau bertakbir, summa rafa'a wa huwa 'alaiha, kemudian beliau ruku di atas mimbarnya, summa nazalal qahqari, lalu kemudian beliau turun secara mundur dari mimbarnya dan melakukan sujud. Nah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan oleh para ulama di dalam babul Jumu'ah. Itu bab tentang Jumu'ah. Untuk apa dimasukkan hadis ini di dalam babul Jumu'ah? Karena sebagian besar para ahli hadis menunjukkan kepada kita bahwa hadis ini terjadi dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Maka hadis ini dimasukkan di dalam babul Jumu'ah. Nah, apa faidah yang bisa kita ambil dalam hadis ini? Pertama, bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita bagusnya pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, innama sana'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Bahwa Rasulullah lakukan seperti itu, salat dalam keadaan di bawah mimbar, lalu kemudian beliau naik ke atas mimbar agar bisa dilihat dan diketahui oleh para sahabat beliau. Maka ini menunjukkan kepada kita bagusnya pengajaran Rasulullah SAW. Dan di antara faedahnya bahwa pengajaran salat atau pendidikan salat itu tidak hanya dengan teori, tetapi dengan praktek.
bahwa ketika kita mengajarkan salat kepada seseorang, kepada anak-anak kita, maka yang perlu kita pahami bahwa salat itu tidak hanya teori, tetapi bagaimana salat itu bisa dilihat dan diperhatikan oleh orang yang akan diajar. Maka Nabi SAW menyebutkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini faedah yang sangat penting dalam hadis ini. Yang kedua yang disampaikan oleh para ulama tentang faedah hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan jawazul harakatil lati lil maslahah fis shalah. Bolehnya bergerak dalam salat untuk kemaslahatan salat. Jadi kalau ada maslahatnya, maka dibolehkan untuk bergerak. Dan maslahat itu, kebaikan itu berkaitan tentang salatnya. Maka nanti kan dalam bahasan kita di bab-bab yang sebelumnya, kita ketahui bahwa gerakan atau bergerak di dalam salat kita ada beberapa hal. Ada gerakan yang dimasukkan atau disyariatkan, yaitu gerakan yang berkaitan dengan maslahat salat. Contoh misalkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan untuk mengisi shaf yang kosong di depan. Kalau ada di depan kita yang batal salatnya, lalu kemudian keluar, maka yang di belakang orang tersebut boleh untuk maju. Dan gerakan ini tidak membatalkan salat, karena limaslahatis salat. Limaslahat itu untuk kemaslahatan ibadah salat yang dilakukan. Contoh lain misalkan ada gerakan yang disebutkan oleh para ulama, gerakan yang makruhat, yang dia tidak disukai, yaitu bergerak yang banyak yang tidak berkaitan dengan maslahat salat. Contoh misalkan bergerak untuk sesuatu, merapihkan bajunya, merapihkan kopiahnya, memegang jamnya, atau mungkin menggosok-gosok cincinnya. Nah, ini gerakan yang tidak ada kaitannya dengan maslahat salat, dan itu dimakruhkan. Dan yang ketiga, gerakan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahat untuk ibadah salat, dilakukan terus-menerus, maka ini gerakan yang bisa membatalkan salat. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau menjelaskan tentang makruhatis salat dan muharramatis salat, yaitu dalam gerakan salatnya. Nah, ini faedah yang kita dapatkan tadi, bahwa dalam bergerak dalam salat itu apabila mendatangkan maslahat dalam ibadah salat kita, itu gerakan yang dibolehkan dan tidak membahayakan atau tidak merusak ibadah salat kita. Nah, ini hal yang kita ambil di antara faedah-faedah penting dari hadis Nabi SAW yang pertama tadi. Kemudian hadis yang kedua, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa'a minkumul jumu'ah falyaktasil. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi Jumat, barang siapa di antara kalian yang mendatangi Jumat, falyaktasil, maka hendaklah ia mandi. Nah, ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
yang memerintahkan kita untuk mandi ketika mendatangi sholat Jumat. Nah, apa yang diambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, dalam hadis ini ada perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi, di mana dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan falyaktasil, maka hendaklah mandi. Faedahnya bahwa mandi di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang disyariatkan ketika kita akan mendatangi ibadah Jumat. Itu sesuatu yang disyariatkan. Kenapa disyariatkan? Karena adanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Hanya para ulama berselisih tentang hukum mandi di hari Jumat. Tapi disyariatkannya sepakat para ulama bahwa tidak ada satupun para ulama yang menolak disyariatkannya mandi di hari Jumat. Hanya yang diperselisihkan oleh para ulama, apa hukum mandi di hari Jumat bagi mereka yang akan mendatangi sholat Jumat. Madhab Zahiriyah itu artinya tekstual, yang mengambil teks hadis apa adanya. Itu yang disebut dengan Zahiriyah, zahir. Nah, madhab Zahiriyah mengatakan ila annahu wajibun mustadillina bihadis guslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Madhab Zahiriyah, madhab yang berpegang kepada teks hadis secara tekstual, apa adanya, menyebutkan bahwa hukum mandi di hari Jumat adalah satu kewajiban. Apa dalilnya? Mustadillina bihadis, berdalih dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, guslul yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Nabi menyampaikan dalam riwayat muttafaqun alaihi bahwasanya mandi di hari Jumat wajib bagi orang yang sudah ihtilam. Ihtilam itu sudah bermimpi, sudah datang kewajiban untuk ibadah. Dan hadis ini terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka menurut madhab Zahiriyah, madhab yang mengambil hadis itu apa adanya, maka mereka berdalil dengan hadis ini wajib sudah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ghuslu yaumil jumu'ah wajib. Ditambah lagi dengan dalil bahwasanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi menyebutkan kepada kita falyaktasil, maka hendaklah ia mandi. Nah, ini dalil yang digunakan oleh mazhab Zahiriyah. Kemudian disebutkan oleh para ulama wa dhahabal jumhur ila istihbabihi wa annahu ghairu wajibin mustadilina bihadisil hasan. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama, itu kebanyakan atau sebagian besar para ulama menyebutkan bahwa mandi di hari Jumat itu istihbab, yaitu mustahab, sesuatu yang disukai. Kalau sesuatu yang disukai tidak menunjukkan kepada wajib. Sesuatu yang disukai tidak menunjukkan kepada wajib, yaitu hanya sunnah. Bahkan dalam fikih para ulama bahwa mustahab itu kedudukannya di bawah sunnah, lebih rendah dari sunnah, maka dianjurkan atau disebut dengan istilah mustahab.
Apa dalil yang digunakan oleh jumhur ulama? Jumhur ulama berdalil dengan hadis yang hasan dari Samrah menyebutkan kepada kita anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal man tawaddaa yaumal jumu'ati fabiha wa ya'matu wa man iktasala fal ghuslu afdalu rawahu khamsah. Dalil yang digunakan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat 5 riwayat hadis. Siapa 5 riwayat hadis itu? 5 riwayat hadis ini adalah riwayat hadis yang 7 kecuali Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Siapa mereka? Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Itu yang disebut dengan Al-Khamsah, yaitu para riwayat hadis yang 5. Apa hadis yang disebutkannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man tawaddaa yaumul jumu'ati fabiha wa ni'mah. Maka barang siapa yang berwudu pada hari Jumat itu sudah cukup. Itu untuk melakukan salat. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Dan siapa yang mandi di hari Jumat maka itu afdol, yaitu lebih utama. Nah, ini hadis yang digunakan. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, ikhwani wa akhwati fillah adanallahu wa iyyakum, kalau ahli ilmu berbeda pendapat itu dengan dalil. Jadi menggunakan dalil, yaitu dari Al-Qur'an dan hadis Nabi, dan biasanya mereka bertasamuh dengan atau toleransi terhadap adanya perbedaan pendapat selama dalil itu memang menyebutkannya. Jadi kalau ada dalil dibolehkan. Nah, ini biasanya. Tapi kalau di kita biasanya berbeda pendapat hanya berbantah-bantahan tanpa dalil. Nah, kemudian apa kata para ulama yang menyebutkan bahwa hukum mandi Jumat itu adalah sunnah? Wa ajabu anil hadisil lati alladhi istadalla bihi dhahiriyah bi annahu yufidu ta'qidat nis sunnah. Jadi kata para jumhur ulama, mayoritas ulama menjawab hadis yang menyebutkan tentang mandi itu wajib. Mandi itu wajib tadi yang digunakan oleh mazhab Dhahiriyah, menyebutkan atau membantah dengan kalimat bi annahu yufidu ta'qidan sunnah, bahwa itu menunjukkan kepada penguatan tentang sunnahnya, bukan menunjukkan kewajiban. Jadi itu yang disampaikan. Kenapa? Wa anna ma'nal wajib fil hadis al haqqa kama yaqulu ahadun li ahadin laka alayya haqqun wajibun. Aw anna dzalika fi awalil Islam yauma kana sahabatu yalbisuna siyaba saqilatal khasma wa ya'rifuna fatadahharu minhum raihatul karihah. Mereka yang mengatakan atau mayoritas atau jumhur ulama yang menyebutkan bahwasanya hukumnya itu tidak wajib tetapi mustahab atau sunnah tadi, menyatakan bahwa kalimat kata wajib dalam hadis yang digunakan oleh mazhab Dhahiriyah adalah kalimat yang menunjukkan kepada penguatan, karena makna wajib di dalam hadis adalah benar, al-haq. Jadi bukan wajib dalam istilah bahasa Arab, sebagaimana yang disebutkan dalam kalimat-kalimat bahasa yang biasa lazim dalam bahasa Arab. Contoh misalkan kalimat yang dikemukakan oleh para jumhur ulama tadi, apabila ada kalimat dalam bahasa Arab laka alayya haqqun wajibun. Biasa dalam bahasa Arab misalkan menyebutkan engkau memiliki satu hak yang wajib dipenuhi untuk saya. Nah, hak di sini atau wajib di sini ini bukan menunjukkan kepada keharusan.
tetapi sesuatu yang menunjukkan penekanan. Nah, ini jawaban yang dikemukakan oleh mazhab jumhur ulama tadi, atau mayoritas ulama yang menyebutkan kepada kita sunnah, bukan wajib. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, bahwa dua dalil, dua pendapat ini diterangkan di dalam kitab-kitab fikih oleh para ulama, bahwa adanya perbedaan pendapat tentang hukum mandi di hari Jumat itu apakah wajib ataukah sunnah, itu memang terjadi, dan itu terjadi di kalangan para ulama terdahulu sampai sekarang. Apa yang kita lakukan, apa yang harus kita perbuat ketika melihat ikhtilaful ulama, sebagaimana yang telah kita kaji beberapa kali, bahwa bagi kita yang menuntut ilmu dan mempelajari dalil-dalil, ketika mendapati adanya ikhtilaful ulama, kaidahnya adalah kita mencari pendapat yang rajih. Rajih itu artinya tepat, dan meninggalkan yang marjuh, meninggalkan yang kurang tepat, bukan meninggalkan yang salah atau mengambil yang benar, bukan, tetapi mengambil mana yang lebih tepat, meninggalkan yang kurang tepat. Itu kaidahnya. Artinya apa? Kedua-duanya tidak salah, karena mereka berijtihad. Dan Nabi SAW menyebutkan kepada kita, man ijtahada fi syai'in, barang siapa yang berijtihad tentang sesuatu lalu kemudian dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan barang siapa yang berijtihad tentang sesuatu lalu dia keliru, maka dia mendapatkan 1 pahala. Tidak ada yang salah di situ. Maka kaidahnya kita mengambil yang tepat sebatas kadar kemampuan ilmu kita, dan kemudian memaklumi bagi mereka yang tidak atau mengambil pendapat yang berbeda. Nah, ini kaidahnya, selama memang dalilnya ada. Yang kedua, kaidah penting yang harus kita lakukan, dan ini menjadi pesan para ulama, bahwa ketika mendapati hal yang semacam ini, yang kita lakukan adalah melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam permasalahan Jumat ini? Apakah beliau tidak meninggalkan mandi atau pernah meninggalkan mandi Jumat? Itu yang harus kita lihat. Karena ucapan beliau menyebutkan kepada kita mandi Jumat itu wajib. Dalam hadis yang lain beliau menyebutkan afdal. Nah, bagaimana praktek mandinya Rasulullah SAW di hari Jumat? Apakah beliau tidak meninggalkan mandi di hari Jumat, ataukah beliau pernah meninggalkan mandi di hari Jumat? Nah, analisa inilah yang kemudian menjadikan bagi kita kaidah fikih yang diambil oleh para ulama, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Yang meragukan apakah hukumnya mustahab, apakah hukumnya wajib. Yang tidak meragukan bagaimana yang dilakukan oleh Nabi, itu yang tidak meragukan. Dan sepanjang yang kita dapati di dalam beberapa riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau senantiasa mandi di hari Jumat. Sepeninggal ketika kita menggali riwayat-riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mandi di hari Jumat.
Maka yang diperselisihkan adalah berkaitan dengan hukumnya. Tetapi mandi itu disyariatkan tadi. Maka kaidahnya adalah kita mengambil apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sepengetahuan yang kita dapatkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mandi di hari Jumat. Untuk itu bagi kita, apabila tidak ada halangan, tidak ada kendala, tidak ada hal yang membuat kita tidak bisa untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi, maka kita kerjakan, yaitu mandi di hari Jumat. Dan mandi di hari Jumat ini tidak mengharuskan mandinya pas mau Jumatan saja, tetapi bisa di pagi harinya kita mandi dengan niat mandi Jumat. Sekalipun kita akan berangkat kerja, misalkan kita awali untuk mandi Jumat. Nah, ini beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama tentang permasalahan mandi Jumat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian yang berikutnya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ja'a rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahtub an-nasa yaumal jumu'ah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia mengatakan datang seseorang sedangkan Nabi dalam keadaan berkhutbah di hari Jumat. Jadi beliau sedang khutbah Jumat. Faqala as-salaita ya fulan. Maka Nabi mengatakan, kamu sudah salat wahai fulan? Qala la. Ia mengatakan belum. Qala kum farka rakaataini. Bangunlah kamu, maka kemudian salatlah kamu dua rakaat. Nah, hadis ini memerintahkan orang tadi untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi datang ketika Nabi berkhutbah, datang seseorang langsung duduk karena dia ingin mendengarkan khutbah Nabi. Maka Nabi kemudian mengatakan, as-salaita, apakah kamu telah sholat? Yaitu salat tahiyatul masjid. Maka orang tadi mengatakan, lama ya Rasulullah, belum. La. Qala, maka Nabi mengatakan, kum, bangun, parka, dan rukuklah, salatlah rakaataini, 2 rakaat. Ini perintah Nabi SAW kepada orang tadi. Apa faedah dalam hadis ini? Faedah dalam hadis ini bahwasanya seorang khatib ketika berkhutbah boleh dia berbicara dengan makmum. Jadi kalau misalkan ada di antara kita yang khutbah Jumat lalu kemudian mendapati makmum anak-anak dalam keadaan berisik misalkan, boleh imam tadi langsung mengingatkan atau khatib tadi langsung mengingatkan, tolong anak-anak untuk tidak berisik. Ini yang didapati faedah dari hadis ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada makmum. Maka boleh bagi imam untuk mengingatkan makmum yang tertidur, misalkan untuk yang tertidur dia akan bangun dalam khutbah. Tapi apa di Al-Jihad pernah begitu? Ada yang khatib begitu enggak? Belum ada ya. Belum ada ya. Tapi boleh, itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Ya, nanti dipraktekkanlah nanti ya hadis ini. Jadi dibolehkan untuk membangunkan atau mengingatkan untuk tidak berisik. Nah, kemudian yang tidak dibolehkan adalah makmum berbicara dengan makmum. Nanti kita akan kaji hadisnya. Kemudian berikutnya hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan sholat tahiyatul masjid, di mana Nabi SAW menyampaikan kepada kita berkaitan tentang sholat. Maka keutamaan sholat tahiyatul masjid sekalipun khatib atau imam sedang berkhutbah. Nah, kemudian timbullah perselisihan di kalangan para ulama yang dinyatakan oleh para ulama fikih
Ikhtalafal ulama fi man dakhalal masjid wal khatibu yakhutub. Para ulama berselisih pendapat ketika seseorang masuk masjid sedangkan khatib sedang berkhutbah, hal yusalli tahiyatal masjid am yajlis awasan sutulil imam. Apakah khatib ketika berkhutbah tadi lalu kemudian makmum itu masuk terlambat, dia salat tahiyatul masjid ataukah dia mendengarkan khutbah? Karena apa? Kenapa terjadi perselisihan? Karena salat tahiyatul masjid itu adalah sunnah. Mendengarkan khutbah wajib. Itu kan? Itu yang jadi perselisihan pendapat di sini di kalangan para ulama. Mana yang dilakukan oleh makmum yang datang belakangan? Apakah dia sholat tahiyatul masjid? Sementara dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan dia untuk sholat. Nah ini yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama. Apa yang disampaikan oleh para ulama? Padahaba Asy-Syafi'i wa Ahmad wa ashabul hadis ila annal mas'u lahus shalah. Bahwa Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ahli hadis menyebutkan disyariatkan bagi dia untuk sholat berdasarkan hadis ini. Dan hadis yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhthub falyarka rak'ataini. Ada hadis lain di mana Nabi menyatakan apabila salah seorang di antara kalian mendatangi Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia salat 2 rakaat dulu. Wa dhahaba Malik wa Abu Hanifah ila annahu yajlis wa la yusalli. Akan tetapi Imam Malik dan Abu Hanifah menyebutkan bahwasanya dia duduk dan tidak sholat tahiyatul masjid. Mustadilillah biqaulihi ta'ala, berdalil dengan firman Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Suratul A'raf. Imam Malik dan Abu Hanifah berdalil dengan ayat Quran, apabila dibacakan Al-Quran maka diamlah, dengarkan dan diamlah. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 204. Ini dalilnya. Wa hadis idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati faqad laghaita. Dan mengatakan bahwa lebih baik dia tidak salat dengan dalil hadis Nabi apabila kamu mengatakan kepada temanmu diam di hari Jumat, maka kamu sia-sia Jumatnya. Nah ini dalil yang dipakai oleh Imam Malik dan Abu Hanifah. Lalu kemudian dibantah lagi oleh Imam Syafi'i dan madhab yang menyatakan tentang dia disunahkan untuk salat tahiyatul masjid, menyatakan bahwa hadis tadi berkaitan tentang makmum berbicara dengan makmum. Adapun imam berbicara dengan makmum itu dibolehkan. Yang kedua disebutkan oleh Imam Syafi'i dan madhab yang membolehkan atau mensunahkan untuk sholat tahiyatul masjid berdalil dengan ayat tadi, disampaikan bantahannya bahwasanya ayat itu menunjukkan kepada kita diam secara umum, sedangkan perintah di situ adalah perintah sholat, bukan untuk mengacaukan bacaan khatib yang sedang berkhutbah, tetapi diperintahkan untuk sholat. Nah ini perselisihan yang terjadi terkait dengan permasalahan sholat tahiyatul masjid ketika dia menghadiri atau mendapati imam telah berkhutbah. Nah mana yang lebih tepat? Mana yang lebih tepat yang kita ambil, Pak? Kalau melihat zahir hadis ini, maka yang lebih tepat dalam hadis ini bahwasanya untuk orang yang datang terlambat maka disyariatkan bagi dia untuk sholat dan dibolehkan dia tidak mendengar khutbah karena adanya
salat sunnah tahiyatul masjid yang digemarkan oleh Nabi untuk dikerjakan. Jadi sebaiknya dia salat. Tapi kalaupun dia nggak mau salat, dia ingin mendengarkan khutbah, tidak bermasalah. Kenapa? Karena salat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Berbeda kalau dua hal yang wajib bertemu. Kalau dua hal yang wajib itu bertemu, maka nanti diambil kaidah fikih. Tetapi ini bertemu antara sunnah dengan wajib. Gitu. Kalau dia meninggalkan sunnah untuk melakukan yang wajib, mendengarkan khutbah, silakan. Tentu lebih utama. Tetapi kalau dia ingin mengerjakan yang sunnah, berdasarkan hadis ini diperbolehkan. Nah itu hal yang kita ambil dari hadis Nabi SAW yang ketiga di dalam babul Jumu'ah ini. Mungkin kita cukupkan pada 3 hadis ini, dan nanti akan kita lanjutkan dengan tanya jawab untuk beberapa waktu. Apabila ada yang ditanyakan dipersilakan, baik berkaitan dengan tema ini ataupun pertanyaan yang pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu yang belum terselesaikan. Dipersilakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.